Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di pagi ini dalam program 10 hari menjelang Pentakosta. Dan di hari ini kita ada di hari yang ke-6. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan mengucap syukur karena Tuhan yang mempercayakan kami hari baru. Di pagi ini Tuhan kami akan belajar dari firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, siapa yang tidak mengenal Simson pada zamannya? Simson terkenal diberkati Tuhan. Ia diberi kekuatan yang luar biasa. Ia bahkan mampu mengalahkan tentara Filistin dan menguasai kota. Tetapi Simson tidak dapat menguasai dirinya di depan Delila. Kenapa? Akhirnya rambutnya yang panjang yang merupakan pusat kekuatannya pada saat itu akhirnya dipotong oleh Delila. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa sih manfaat dari penguasaan diri atau pengendalian diri? Penguasaan diri membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pengendalian diri dalam rangka menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal duniawi. Dengan kata lain mengatakan kepada kita, dengan kita menguasai diri, kita tidak mudah terbawa arus dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca di pagi ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang lebih dikenal dengan surat wasiat, Paulus mengajak Timotius supaya ingat akan tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Karena di sekeliling Timotius akan tampil banyak hal yang berupaya mempengaruhi panggilan pelayanan Timotius, sehingga Paulus mengingatkan Timotius supaya ia juga semakin tekun dan lebih daripada itu menguasai diri. Karena ketika ia harus berhadapan dengan berbagai perlawanan dan tantangan bahkan penderitaan, pada akhirnya Timotius dapat meragukan kemahakuasaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya dalam hal apa sih kita harus menguasai diri? Di pagi hari ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Pertama, pikiran. Jika kita mampu menguasai cara berpikir kita, jika kita mampu mengendalikan cara berpikir kita, maka tindakan kita pun akan mampu kita kuasai. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak mampu menguasai cara berpikir kita, otomatis tindakan kita pun tidak dapat kita kuasai. Dan bagian yang kedua yaitu lidah atau ucapan. Dalam Amsal pasal 21 ayat 23 firman Tuhan berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Cenderung terjadi kita diperjumpakan dengan situasi kondisi orang lebih banyak berbicara, orang lebih banyak berkomentar, orang lebih mudah menilai kelemahan kesalahan orang lain daripada mencoba untuk merefleksikan diri melihat segala kondisi keadaan dirinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di pagi hari ini mau mengingatkan kita, mari kita kuasai mulut dan lidah kita. Dan bagian yang ketiga berkaitan di era teknologi ini, orang sekarang lebih mudah menggunakan mata dan jempol. Mata dalam upaya melihat, melirik apa sih status yang dibuat orang lain. Mungkin saja status itu berupaya untuk menyerang si A atau lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika kita tidak mampu menguasai mata kita, jempol kita juga bereaksi. Dan ternyata ketika kita tidak sanggup menguasai jempol kita, akhirnya kita menimbulkan penderitaan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Makanya banyak beredar berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita pada akhirnya mampu menguasai mata kita, kita mampu menguasai jempol kita, mari kita melihat bahwa yang Allah inginkan adalah kehadiran saya dan saudara-saudara untuk menjadi berkat.
Dan bagaimana supaya kita mampu menguasai diri memang bukan hal mudah. Semua itu hanya mampu kita lakukan ketika kita mengandalkan kuasa Tuhan ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Kuasailah diri dalam segala hal, dan pada akhirnya saya dan saudara-saudara mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan kita ada, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau tanamkan semangat di dalam diri kami, agar kami mampu menguasai diri kami, supaya pada akhirnya orang lain juga akan mengalami berkat yang berasal daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami akan beraktivitas di pagi ini. Tuhan juga yang terus melindungi kami. Apapun pergumulan kami dalam hidup keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau sanggup memulihkan kondisi bangsa kami, bahkan bumi ini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus Tuhan sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.